ketemu lagi kita. Nah, adik-adik hari ini udah pada mandi belum? Udah mau siap ibadah belum? Semoga semuanya udah mandi, sudah sarapan, dan sudah siap ibadah. Yuk kita mulai ibadahnya. Shalom adik-adik, sebelum beribadah, mari sama-sama kita berdoa dulu yuk. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau berkumpul bersama-sama, memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua ya Bapa. Ibadah ini Tuhan, kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sama-sama kita ibadah yuk. Oke adik-adik, sudah siap memuji Tuhan? Yuk kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Oke adik-adik, ikut Ibu Sia ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, kita nyanyi sekali lagi. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, ikutin Demis Via ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke adik-adik, kita masuk ke pujian yang kedua. Masih semangat kan memuji Tuhannya? Yuk kita bangkit berdiri. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya.
waktunya untuk mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Adalah kisah Yusuf dari kitab Kejadian. Yusuf memiliki 10 kakak laki-laki dan 1 adik laki-laki. Ia mencintai Tuhan dan juga mencintai keluarganya. Ayahnya pun sangat mencintai Yusuf. Ayahnya memberi hadiah khusus. Itu adalah mantel baru warna-warni yang indah. Yusuf menunjukkan mantel barunya kepada saudara-saudaranya. Tetapi saudara-saudara Yusuf marah dan cemburu. Mereka juga menginginkan mantel baru yang berwarna-warni seperti kepunyaan Yusuf. Mereka membenci Yusuf, bahkan meminta Yusuf untuk menjauhi mereka. Suatu hari, kakak laki-laki pergi untuk menjaga domba. Lalu, ayahnya menyuruh Yusuf untuk mencari mereka. Setelah mengenakan mantelnya, ia pun pergi menuruti perintah ayahnya untuk mencari saudara laki-lakinya. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, Yusuf tidak menemukan saudaranya. Ia pun bertanya-tanya kepada setiap orang yang dijumpai. Namun kemudian, ia melihat saudaranya dari kejauhan. Ia melambaikan tangan dan memanggil. Namun, saudara-saudaranya masih marah. Mereka kemudian bersekongkol dan berniat mengambil mantel bagusnya Yusuf. Saudara laki-laki itu kemudian memasukkan Yusuf ke dalam lubang yang besar sekali. Tetapi Yusuf tidak marah dan juga tidak sedih karena dia ingat bahwa Tuhan selalu bersamanya. Ketika dilihat oleh saudara-saudaranya, ada seorang pedagang yang akan pergi ke Mesir. Mereka pun kemudian menjual Yusuf kepada pedagang itu. Yusuf akhirnya dibawa pergi oleh pedagang itu sebagai pelayan yang akan bekerja keras untuk siapapun yang membelinya. Sampai akhirnya Yusuf tiba di Mesir. Ia dijual sebagai pelayan yang harus bekerja keras untuk tuannya. Tetapi Yusuf tahu bahwa Tuhan menyertai dia dimanapun dia berada. Yusuf berdoa dan meminta Tuhan untuk membantunya. Dia tahu bahwa Tuhan selalu bersamanya. Dan ia juga tahu bahwa Tuhan ingin dia melakukan apa yang baik dan benar. Yusuf tahu bahwa Tuhan akan menjaganya di Mesir. Yusuf yang malang kemudian dimasukkan ke dalam penjara karena sesuatu yang tidak dilakukannya. Di penjara dia tetap berbuat baik kepada setiap orang. Dan semua orang tahu bahwa Yusuf sangat mengasihi Tuhan. Dia melakukan apa yang baik dan benar. Suatu malam Raja Firaun bermimpi, namun tidak ada yang dapat membantu memahaminya. Kemudian Yusuf datang. Ia mengatakan bahwa Tuhan ingin agar ia membantu Raja Firaun memahami mimpi itu. Yusuf berkata bahwa Tuhan memberitahu agar Raja Firaun menyimpan banyak-banyak gandum dan bahan-bahan makanan, karena di negara lain akan ada banyak sekali yang tidak memiliki cukup bahan pokok makanan untuk keluarga mereka. Lalu segera ayah mereka mengirim saudara-saudara Yusuf yang kelaparan untuk membeli gandum dari Raja Firaun. Akankah Yusuf bersikap baik kepada saudara-saudaranya? Karena saudara-saudaranya tidak tahu bahwa Yusuf masih hidup. Dan bahkan sekarang ialah yang bertanggung jawab atas makanan di Mesir. Ya, Yusuf masih hidup. Dan akhirnya Yusuf memberikan gandum kepada saudara-saudaranya dan memberikan sebagian kepada mereka untuk dibawa pulang kepada ayahnya. Ketika mereka kembali untuk meminta lebih, dia memberitahu mereka bahwa dia adalah saudara mereka dan memaafkan mereka karena begitu baiknya.
Yusuf mengasihi Tuhan dan dia menjaga keluarganya. Tuhan ingin kita juga berbuat baik kepada semua orang, bahkan jika mereka berbuat tidak baik kepada kita. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti semua dalam keadaan baik ya. Kita sudah dengar cerita tentang Yusuf, tahun-tahun yang tidak adil tetapi tidak sia-sia. Tidak semua luka datang dari musuh, sebagian justru lahir atau datang dari orang-orang yang dekat dengan kita. Yusuf tidak berbuat jahat, hanya mimpi, namun mimpi yang jujur sering dibenci oleh hati yang iri. Saudara-saudaranya tidak menegur, mereka menyingkirkan Yusuf, tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan. Dia dilempar ke sumur, dijual sebagai budak, dan namanya dihapus dari keluarganya. Bukan karena salah, melainkan karena Tuhan menaruh sesuatu kepadanya. Sejak hari itu, hidup Yusuf seperti turun tanpa rem dari anak kesayangan menjadi budak asing. Nah, Tuhan seolah-olah diam ya adik-adik. Namun, Alkitab mencatat dalam kalimat kecil menentukan segala sesuatunya. Tapi Tuhan selalu menyertai Yusuf. Ya adik-adik, penyertaan itu tidak menghentikan ketidakadilan. Ia hanya membuat Yusuf tidak hancur karenanya. Yusuf bekerja dengan setia, ia tidak menyimpan dendam, ia tidak mengutuki nasib, ia membiarkan karakternya tumbuh di tempat yang tidak adil. Namun kesetiaannya pun terus diganjar karena ia memilih benar dan menolak berdosa. Ia justru dipenjara karena fitnah. Inilah bagian yang paling sunyi, tidak ada mimpi buruk, tidak ada pembelaan, tidak ada kabar dari rumah. Nah, banyak orang berhenti percaya di titik ini karena mereka berpikir Tuhan tidak mampu, tapi padahal ada penantian dari Tuhan. Tetapi Yusuf tidak berhenti di penjara, ia tetap melayani. Ia menafsirkan mimpi orang lain sementara mimpinya sendiri belum pulih. Nah, dan lagi-lagi Tuhan tampaknya menunda ya adik-adik. 2 tahun berlalu, doa-doa Yusuf tergantung di langit. Namun ternyata Tuhan tidak terlambat. Ia sedang menyusun sesuatu yang tepat. Ketika saudara-saudaranya berdiri di hadapannya, orang-orang dahulu orang yang membuangnya itu, Yusuf tidak membalas, ia tidak menangis. Ia hanya menangis dan ia berkata kalimat yang bisa lahir dari jiwa yang sudah dipulihkan Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Inilah inti cerita dari Yusuf ya adik-adik. Tuhan tidak selalu menyelamatkan kita dari proses, tapi ia selalu bekerja dalam proses. Ya, tahun-tahun Yusuf tidak adil, namun tidak satu pun yang sia-sia. Yusuf anak yang tidak disukai saudara-saudaranya. Dia dibuang di sumur, diangkat, dipukuli, dijual, dengan murah difitnah oleh istrinya. Tuhan punya tujuan buat hidup kita, berkatnya tersedia kepada orang yang mengasihinya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Halo adik-adik, waktunya memberi persembahan. Yuk kita ajak papa mama untuk bantu aku memberi persembahan. Papa mama, aku ingin memberi persembahan. Gimana ya caranya? Kita ajak papa mama untuk scan QRIS yang ada di layar. Kalau sudah, yuk kita memberi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.
kita tutup ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa dulu seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. Mama, Papa, kita dampingi si kecil yuk untuk berdoa bersama. Kita lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti ibadah hari ini. Miss Fia senang sekali adik-adik boleh ikut bernyanyi bersama, memuji dan menyembah nama Tuhan. Sampai ketemu lagi di video minggu depan. Dadah, happy Sunday, God bless you.